Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Febri Pratama, mahasiswa Proposiners Universitas Indonesia Maju. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tindakan perawatan luka pada pasien Nyonya A di rumah salah satu warga. Perawatan luka adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan luka dan mencegah infeksi, sehingga luka dapat sembuh lebih cepat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perawatan luka adalah penggunaan antiseptik karena dapat merusak luka dan memperlambat pemulihan. Jangan berlebihan menggosok luka, perbanyak istirahat, kenakan pakaian longgar dan bahan yang lembut. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tindakan perawatan luka pada pos operasi KGB di leher terhadap Nyonya A. Sebelum kita melakukan tindakan perawatan luka, kita harus mengkaji lukanya terlebih dahulu, di mana kita ukur dimensi-dimensinya, yaitu panjang, lebar, dan kedalamannya. Kemudian panjang luka diukur dari kepala pasien hingga ujung kaki, kemudian lebar lukanya diukur dari posisi lateral pasien, dan kedalaman luka diukur dengan memasukkan jari ke dalam luka. Ini merupakan perawatan luka hari ke-7 pos operasi KGB di leher Nyonya A. Setelah kita mengkaji lukanya tersebut, kita dekatkan alat-alat, di mana kita pasang alat satu perlak di dekat pasien. Kemudian alat-alat yang digunakan di sini ada kom, kemudian set gigi steril, ada gunting anatomis, pinset chirurgis, pinset anatomis, kemudian set gigi steril dan NaCl pastinya. Kemudian setelah itu kita siapkan tempat sampah warna kuning ini sebelum kita melakukan tindakan perawatan luka. Kemudian handscreen yang kita pakai kita lepaskan. Ini handscreennya bersih ya teman-teman. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah. Baik, setelah kita melakukan tindakan cuci tangan 6 langkah, kita lakukan pemakaian handscreen steril. Baik, ini kita umpamakan handscreen steril ya teman-teman. Baik, setelah handscreen steril digunakan, kemudian alat kita dekatkan, kemudian kita masukkan kasa steril ini ke dalam kom yang sudah terisi NaCl tadi. Baik, ini adalah steril ya teman-teman. Baik, kita masukkan ke dalam kom. Setelah itu kita ambil gunting atau pinset chirurgis atau pinset anatomis untuk memperas kasa steril yang tadi kita gunakan. Saat mengganti perban, Anda perlu memperhatikan beberapa hal seperti mencuci tangan. Sebelum menyentuh perban atau luka, pastikan tangan Anda bersih dengan mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir. Kemudian melepas perban dengan hati-hati. Saat melepaskan perban, tarik kulit menjauhi perban untuk mengurangi rasa sakit. Selanjutnya memeriksa luka. Setelah perban terlepas, perhatikan kondisi luka dan pastikan tidak ada tanda infeksi seperti kulit merah, bengkak, hangat, dan nyeri. Selanjutnya, saat pembersihan luka, jika luka dalam kondisi baik, Anda bisa membersihkannya dengan larutan pembersih dan mengoleskan obat untuk mempercepat penyembuhan luka. Oleskan obat yang dianjurkan oleh dokter. Selanjutnya, untuk mengganti perban, gunakan perban yang baru dan bersih untuk menutup luka. Dan baik, ini adalah proses dalam membersihkan luka menggunakan pinset atau chirurgis. Selanjutnya, ini adalah metode tradisional dengan menggunakan tangan, tapi kita harus memperhatikan bahwasannya handscreen yang kita gunakan adalah handscreen steril. Ini bisa digunakan, kita bersihkan dengan satu arah ya teman-teman, tidak boleh kanan ke kiri, harus kiri terus seperti ini teman-teman. Oke, dioleskannya. Kemudian setelah itu kita buang, kita ganti baru dengan steril atau yang sudah dibersihkan. Setelah proses perawatan luka selesai, kita selesaikan alat-alat, kita bersihkan alat-alat, kita buang sampah medis atau sampah yang kita gunakan ke kantung yang sudah disiapkan. Di sini saya menyiapkan kantung kuning. Selanjutnya kita rapikan kembali alat-alatnya. Kita rapikan sampah-sampah yang telah kita gunakan ke kantung yang kita siapkan tadi. Setelah itu alat-alat yang digunakan tadi seperti pinset, gunting, kom dan sebagainya kita tutup kembali dan kita bersihkan di air mengalir sebelum kita sterilisasikan ke CSSD atau ke tempat CSSD manual. Setelah itu kita izin pamit dan kita izin respon kepada pasien bagaimana setelah dilakukan tindakan perawatan luka. Kemudian kita monitoring dan evaluasi kembali
dan kita akan melakukan perjanjian kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya tentang perawatan luka. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.